Selamat pagi, saya Ikomang Senayantika. Pada hari ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Yeni dengan Bapak Amrul Yofa dengan tema penerapan mata pelajaran baru. Di mana yang berperan sebagai coach dalam kegiatan ini adalah Ibu Yeni dan Bapak Amrul Yofa sebagai coaching. Untuk itu, mari kita saksikan kegiatan coaching yang mereka lakukan. Selamat pagi Bu Kade, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Teman, Asmi Kader dan sehat baik. Masih tetap semangat ya? Semangat terus Pak. Nah Bu Kade, dengar-dengar Bu Kade, hari ini akan melakukan coaching betul lah. Betul Pak, kebetulan teman saya, teman yang Pak Amrul lagi sedang galau. Bagaimana cara penerapan pelajaran baru katanya di kelasnya di kelas 5. Baik Bu Kade, nah kira-kira sebelum melakukan coaching tentunya Bu Kade sudah melakukan persiapan. Kalau boleh saya tahu apa saja yang sudah Bu Kade persiapkan? Iya Pak, sebelum melakukan kegiatan coaching ini saya sudah mempersiapkan beberapa hal, dan tentunya pertama waktu, yang kedua adalah tempat, dan yang ketiga saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk membantu Pak Amrul nanti untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Sangat bagus sekali Bu Kade. Nah jadi pada hari ini Bu Kade sudah meminta saya untuk melakukan observasi. Jadi izinkan saya melakukan penilaian nanti dengan menggunakan ya. Jadi dalam penilaian ini nanti saya akan menggunakan kriteria. Yang pertama kurang baik, cukup, baik dan sangat baik. Iya Pak. Nah kalau boleh saya tahu Bu Kade, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Kade kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Dari kegiatan coaching ada 3 kompetensi Pak ya. Yang pertama itu sebagai pendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan kehadiran. Dari ketiga kompetensi itu yang paling ingin saya fokuskan pada kegiatan coaching hari ini adalah kehadiran penuh. Baik, jadi kehadiran penuh yang Bu Kade ingin kembangkan. Jadi kira-kira indikator ketercapaian yang Bu Kade harapkan nanti apa dalam kegiatan coaching ini? Indikator ketercapaian keberhasilan kegiatan coaching ini adalah kunci, yaitu Pak Amrul nanti mampu menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya, itu dari dalam dirinya, dari kemampuannya, pemahamannya, dan dari kompetensi Pak Amrul sendiri. Ya, betul sekali Bu Kade. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan kegiatan coaching ini akan Bu Kade lakukan? Kebetulan kegiatan coaching ini akan dilakukan hari ini Pak, nanti setelah jam anak-anak keluar. Baik Bu Kade, saya siap melakukan observasi. Semoga kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar Bu Kade ya. Jadi nanti izinkan saya menyampaikan ketercapaian apa yang sudah Bu Kade lakukan, kemudian memberikan refleksi terhadap kegiatan yang sudah Bu Kade lakukan. Iya, tentu saja Pak, kegiatan ini Pak sebagai supervisor sangat penting bagi saya. Nanti untuk mengetahui sampai mana kemampuan saya, yang mana yang sudah baik dan yang mana yang perlu ditingkatkan lagi agar depannya lebih baik lagi. Baik Bu Kade, mungkin kita bisa mulai di mana Pak? Ini Pak, silakan ayo kita ke ruang perpustakaan Pak. Selamat siang Pak ya Pak. Selamat siang Bu Yeni. Apa kabar hari ini? Kabarnya hari ini cukup mendahulukan Bu Yeni. Kira-kira ada apa Pak ya? Ya, ada beberapa masalah sih. Pertama karena gaji saya masih belum cair. Yang kedua itu karena saya galau tentang penerapan pelajaran baru yang akan diadakan di sekolah Bu Yeni. Jadi menurut Bapak untuk obrolan kita kali ini, apa yang ingin Bapak ceritakan, apa tentang gaji, apa tentang penerapannya? Jadi kalau tentang gaji sih
itu nanti pasti cair sebenarnya, supaya galau aja. Mungkin kalau yang sekarang itu lebih ke penerapannya begini. Jadi Pak, apa masalah yang ingin Bapak sampaikan, coba ceritakan sedikit? Ya, jadi gini Bu Yeni, saya itu sebenarnya ingin anak-anak itu bisa melihat teknologi Bu Yeni. Nah, bagaimana cara melihat teknologi ya? Kita mau nggak mau harus menambahkan mata pelajaran tentang komputer. Sedangkan di kelas 5 juga kan kita akan menghadapi ABK, di mana ABK itu sendiri nanti akan menerapkan komputer juga. Nah, kalau anak-anak belajar dari kelas 4 dan kelas 5 baru memakai komputer, mereka kan pasti akan gugup ya, gagap teknologi lah istilahnya seperti ini. Nah, gagap teknologi terus nggak soal, langsung blank mereka begini, blank nilainya jelek seperti itu. Benar sekali Pak ya, apalagi Bapak kelas 5 Iya, kan, iya. kelas 5 kan sudah ada MBK seperti yang Bapak sampaikan, itu perlu sekali untuk pengetahuan dasar di kelas 4 nanti kita memperkenalkan metode komputer. Iya. Nah, menurut Bapak nih ya Pak ya, jika anak di kelas 4 itu diberikan pengenalan pembelajaran komputer yang seperti Bapak katakan, bagaimana kira-kira perasaan anak-anak siswa di kelas 4? Nah, ini perasaan anak itu bergantung kembali pada guru yang mengatur pembahasan komputer Bu Yeni. Dia bisa tidak membuat pembahasan menyenangkan atau malah bikin susah seperti ini. Tapi saya yakin sih dengan teman-teman saya bahwa mereka itu bisa menerapkan belajar menyenangkan. Nah, saya rasa sih kalau anak-anak itu mendapat pengetahuan baru, apalagi tentang komputer nih, pasti mereka akan senang meskipun awalnya mereka agak berusaha seperti ini. Saya sependapat juga dengan Bapak ya Pak ya. Jadi kira-kira apa yang akan Bapak lakukan, tindakan apa yang Bapak lakukan agar nanti sesuai dengan harapan anak-anak senang dan mau mengikuti pelajaran komputer? Nah, pertama ini Bu Yeni, saya tuh ingin merayu saudara bos supaya dia mau beli komputer yang banyak Bu Yeni. Kalau komputernya kurang kan sama anak berbagi gitu Bu Yeni. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin pada rapat nanti menyampaikan bahwa mata pelajaran komputer itu perlu ditambahkan di sekolah. Yang ketiga, saya akan berkolaborasi dengan guru pengampunya untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak itu nggak stres seperti itu. Berarti yang pertama dari bos, Iya. kemudian di rapat juga mensosialisasikan, kemudian dari ketiga cara yang Bapak sebutkan tadi, mungkin ada lagi cara yang lain Pak? Kalau saya yang lain tuh nggak ada ini, karena kalau kanak-kanak ini kan kebanyakan bingung mau yang mana dulu ini ya gitu ya. Iya, benar sekali Pak. Kita melakukannya harus secara bertahap Pak Iya, ya. benar, Bu. Baiklah kalau begitu Bapak, kira-kira bentuk bentuk kegiatannya seperti apa nanti Pak? Jadi nanti bentuk kegiatannya itu pertama ketika rapat dengan kepala sekolah, saya ingin menyampaikan bahwa sekolah itu perlu untuk menerapkan kebijakan baru. Jadi nggak perlu ragu kan di kurikulum merdeka itu kita diberikan kebebasan dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah. Nah, jadi saya akan meyakinkan kepala sekolah untuk menambahkan mata pelajaran baru dan menambahkan di rapor. Kemudian setelah itu saya akan bertanya teman-teman setuju atau tidak. Kalau setuju, kemudian saya mungkin akan menyampaikannya dalam komite sehingga orang tua bisa lebih mendukung saya. Begitu sehingga kalau nggak perlu kan masih sekolah yang ragu itu, jadi nggak punya pilihan lain seperti saya sendiri. Iya betul sekali Pak. Apa-apa yang menjadi rencana kegiatan kita harus kita rapatkan dulu Pak Iya, ya. betul. Apalagi dengan orang tua siswa supaya kita mendapatkan dukungan apalagi dampaknya nanti positif untuk Iya, anak. betul. Baik Bapak, kemudian apa komitmen dan tanggung jawab Bapak dalam kegiatan ini? Jadi nanti kalau saya sih pinginnya begini, saya hanya sebagai pengamat begini. Saya nggak bekerja keras begini. Tapi ya kalau saya sih pinginnya itu ingin berkolaborasi dengan guru pengampunya supaya nanti kita bisa memberikan arahan yang tepat pada kegiatan pembelajaran komputer itu nanti seperti itu. Bagus sekali Pak. Tapi jika bagusnya Bapak juga ikut berkecimpung Iya. ya, sudah bersemangat. Nah, saya juga pasti akan selalu mendukung apapun itu jika berdampak positif untuk anak-anak kita agar sekolah kita lebih baik. Ya, Bu. Baik Bapak, ada lagi yang ingin mungkin harapan apa yang Bapak nanti akan apa
harapan yang ingin dicapai dalam Ya, kegiatan. jadi harapan saya itu ingin BPB ini supaya nanti itu anak-anak langsung direkrut sama BPB untuk menjadi bagian keamanan sana gitu ya. Keren sekali Pak, harapan yang sangat super ya Pak. Ya baik Bapak, semoga kegiatan ini berjalan dengan tentunya tanggung jawab dari kita semua, Bapak yang punya program ini. Kemudian semoga kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita sebagai pihak sekolah dan harapan orang tua juga kan ya. Juga harapan murid agar menjadi Ya, terima kasih Bu Yeni untuk waktunya. Dari webinar ini saya juga bisa lebih tegas lagi, tinggal apa istilahnya, tinggal mengerjakan rapat. Nanti BTC kita bisa dapat di webinar kedepannya. Dan saya juga terima kasih Bu Yeni sudah memberikan waktu untuk mau mendengarkan cerita saya ini dan mau mendengarkan. Tadi sudah melakukan coach ya dengan Pak Amrul, Iya. Pak Yopa. Bagaimana perasaannya Bu Kadek sekarang? Perasaan saya senang Pak, senang sekali karena bisa berbagi dengan teman, bisa membantu teman menemukan solusi. Baik Bu Kadek, tadi saya sudah mengobservasi dari kegiatan Bu Kadek. Nah Bu Kadek, bagaimana kira-kira menurut hasilnya dari pelaksanaan coaching yang sudah Bu Kadek tadi lakukan? Dari kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Pak Yopa tadi Pak Ye, hasilnya menurut saya itu baik. Pak Yopa sudah bisa menemukan solusi sesuai dengan pemahaman dan kompetensinya sendiri. Ya, dari observasi yang saya lakukan Bu Kadek, tadi saya di praobservasi kan Bu Kadek meningkatkan kompetensi coaching Bu Kadek tentunya di bidang kehadiran penuhnya. Iya, betul sekali Pak, betul sekali. Nah Bu Kadek, bagaimana sudahkah Bu Kadek melakukan tadi, bagaimana menurut Bu Kadek, sudahkah Bu Kadek mengembangkan kompetensi yang Bu Kadek lakukan tadi? Menurut saya Pak ya, jadi saya sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh itu. Tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya juga sudah mendengarkan secara aktif, saya juga menatap coach saya, terus dan saya juga sudah tidak melakukan aktivitas lain selain kegiatan coaching tadi, fokus dengan kegiatan. Ya Bu Kadek, betul sekali, saya sudah amati Bu Kadek sudah melakukan hal tersebut. Nah Bu Kadek, izinkan saya memberikan hasil pengamatan saya. Boleh Bu Kadek? Iya Pak, boleh silakan. Nah dari pengamatan saya dari supervisi tadi Bu Kadek sudah mendiskusikan rubrik penilaian nanti percakapan sudah Bu Kadek ya. Kemudian menanyakan kompetensi coaching apa yang Bu Kadek kembangkan sudah tadi, itu kehadiran penuh nah bersama coachingnya. Kemudian sudah menanyakan bagian kompetensi mana yang spesifik yang akan saya observasi. Nah, saya juga sudah menanyakan tadi dalam observasi tentang indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bu Kadek inginkan. Nah, Bu Kadek dari supervisi yang saya lakukan, nah Bu Kadek, nah di sini menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching. Bu Kadek sudah melakukan, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yopa tadi ya. Tentunya sudah bagus sekali Bu Kadek sudah menyampaikan catatan observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan. Kadek sudah melakukan menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Kadek lakukan, sudah bagus sekali Bu Kadek.
Kadek. Jadi apa yang menjadi tujuan kita dalam percakapan coaching tadi sudah tercapai. Nah, namun ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan dengan Bu Kadek. Tentunya pada saat coaching tadi, Bu Kadek lebih memperhatikan dari lawan bicara Kadek sehingga mereka merasa nyaman Kadek ya, misalnya dengan menatap matanya sehingga merasa lebih diperhatikan. Tadi saya lihat Bu Kadek, tapi sedikit sekali Bu Kadek, hanya beberapa kali Bu Kadek tidak melakukan hal tersebut, tetapi itu yang perlu menurut saya perlu ditingkatkan. Siapa? Nah, Bu Kadek dari kegiatan coaching ini apa rencana apa yang kira-kira Bu Kadek ingin kembangkan ke depan? Kegiatan coaching, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak, sehingga coaching nanti bisa lebih terdorong untuk terbuka menemukan ide-idenya atau gagasan-gagasannya dari kompetensi coaching sendiri. Ya, bagus sekali. Berarti dari yang sebelumnya yaitu pertanyaan, itu menghadirkan diri secara fokus ya, kemudian meningkat ke pertanyaan berbobot. Iya, Ya, jadi untuk mewujudkan langkah apa yang kita lakukan? Langkah yang pertama, saya akan merefleksi diri, kemudian saya juga akan mencari referensi-referensi lain, seperti misalnya saya akan cari di YouTube, di Google cara-caranya, bahkan akan melakukan diskusi dengan teman-teman sejawat jika nanti teman-teman mempunyai cara-cara yang bisa diadopsi. Ya, bagus sekali. Jadi kita bisa banyak cara bukan ya? Bisa kita lakukan, mungkin salah satunya juga bisa belajar public speaking ya. Di sana kita belajar lebih banyak untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu Kadek, kapan rencananya Bu Kadek akan melaksanakan ini? Saya akan lakukan ini secepatnya, Pak, secepatnya supaya saya bisa lebih cepat meningkatkan kompetensi. Semakin cepat semakin bagus. Ya, ya. Nah, kalau ngomong-ngomong nih Bu Kadek, kapan lagi akan melakukan coaching? Kalau untuk kegiatan coaching sendiri, Pak, ya, kalau nanti misalnya ada teman yang ingin yang butuh bantuan saya, yang ingin di coach sama saya pasti siap, Pak. Tapi sementara ini saya kira belum. Ya, baik. Nanti harapan saya nanti Kadek jadi orang yang bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekannya, yang bertanya nanti sama Bu Kadek, konsultasi Bu Kadek ya, sehingga Bu Kadek bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah. Itu harapan saya Bu Kadek. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu Kadek? Dari saya tidak, Pak, cukup sekian, Pak. Terima kasih Bapak sudah melakukan supervisi terhadap kegiatan coaching saya, sehingga saya tahu di mana saya sudah baik, di mana yang saya perlu ditingkatkan, yang kurang baik, demikian, Pak. Ya, Nanti jika saya melakukan coaching lagi, pasti saya akan menghubungi Bapak agar Bapak mau lagi mensupervisi. siap Bu Kadek, siap. Hubungi saya aja ya. Apapun itu saya siap. Jadi Bu Kadek, kalau begitu karena sudah siang Bu Kadek, ya, jadi saya mohon undur diri. Kita akhiri percakapan kita untuk hari ini. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang Bu Kadek.